Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat untuk kita semua. Pada pertemuan berikutnya, kemarin kita sudah membahas tentang klasifikasi biaya. Sekarang kita akan coba untuk membahas tentang perilaku biaya atau penggolongan biaya menurut perilakunya dalam hubungan dengan perubahan volume aktivitas. Mengelola biaya dalam operasional perusahaan itu penting. Untuk bisa mengelola biaya secara efektif, maka kita perlu memahami pola daripada perilaku biaya. Yang oleh orang akuntan itu biasanya sering menyebutnya sebagai cost behavior pattern. Apa itu perilaku biaya? Bagaimana polanya? Mengapa memahami perilaku biaya itu adalah penting? Bagaimana mengelola biaya dengan cara memahami perilaku biaya? Nah, disinilah nanti kita akan coba membahasnya pelan-pelan. Mungkin Anda boleh secara terburu-buru pengen mengerti apa itu pengertian daripada perilaku biaya. Kalau kita menggunakan satu pengertian yang singkat, perilaku biaya itu bisa disebut sebagai perubahan biaya yang terjadi akibat adanya perubahan pada aktivitas usaha. Jadi biaya itu berubah karena ada perubahan aktivitas. Itu singkatnya. Nanti secara lebih rinci kita juga akan kupas satu persatu. Jadi secara singkat tadi bahwa bagaimana satu biaya itu terjadi akibat adanya perubahan aktivitas usaha. Lalu apa pentingnya kita memahami perilaku biaya? Pada dasarnya setiap perusahaan itu pasti melakukan aktivitas usaha. Namanya saja usaha. Maka aktivitasnya adalah aktivitas usaha dalam berbagai jenis, di dalam berbagai volume, di dalam berbagai level. Itu semua dilakukan oleh perusahaan. Lalu setiap aktivitas usaha itu sudah pasti mengkonsumsi sumber daya perusahaan yang dalam akuntansi disebut biaya atau cost. Ya, tadi setiap perusahaan itu melakukan aktivitas. Nah, di dalam setiap aktivitas itu memerlukan atau mengkonsumsi sumber daya, yaitu biaya. Setiap aktivitas usaha itu diharapkan akan menghasilkan imbal balik. Apa imbal baliknya? Pendapatan. Pasti target utama perusahaan adalah laba. Nah, laba itu diperoleh dari mana? Laba itu diperoleh dari pendapatan dikurangi biaya. Nah, ini penting kita ketahui dasarnya. Selanjutnya untuk mampu bertahan, lebih-lebih memenangkan persaingan misal. Suatu perusahaan itu tidak mau harus adaptif. Mau tidak mau dia harus adaptif. Ya, maksudnya gitu. Untuk bisa bertahan, bahkan bisa memenangkan persaingan, maka dia harus adaptif. Harus adaptasi terus terhadap perubahan-perubahan atau kondisi lingkungan bisnisnya. Baik yang diakibatkan oleh faktor dari dalam maupun dari luar. Secara konkret, perusahaan itu mesti siap melakukan setidaknya perubahan volume aktivitas usaha. Perubahan volume aktivitas usaha. Misal, kita masih coba memberikan satu pemahaman dasar dulu ya sebelum lanjut ke berikutnya.
Anda mengelola salah satu resto cepat saji misalnya. Gampangnya adalah warteg lah ya, warteg. Nah, awalnya mungkin Anda hanya menempati satu lantai, misal satu lantai dulu deh di salah satu gedung di bilangan Mangga 2 misal, wah mahal di sana. Yang sewanya 150 juta per tahun. Wih. Mempekerjakan 10 pegawai tetap dengan total gaji 30 juta. Ini ngimpi kali ya. Tapi enggak juga. Bisa jadi. Gaji tetap total gajinya ada 30 juta per bulan. Dan 10 pegawai tak tetap dengan upah 20 juta per bulan. Tentunya ini adalah plus minus ya, plus beban-beban lainnya yang tidak perlu saya rinci satu persatu lah ya. Ini adalah garis besarnya saja. Tadi saya ulangin bahwa misal Anda mempunyai warteg, menempati salah satu lantai di salah satu gedung di bilangan Mangga 2. Sewanya adalah 150 juta per tahun. Mempekerjakan 10 pegawai tetap dengan total gaji 30 juta per bulan. Dan 10 gaji pegawai tidak tetap dengan upah 20 juta per bulan. Nah, di bulan November 2020 nanti, 2020, sekarang 2020 ya, bulan November 2019 lah ya, ini contoh. Ada sekitar 600 orang yang makan di resto warteg Anda. Nah, kalau dilihat dari keefektifan promosi dan pemasaran Anda menunjukkan bahwa jumlah pelanggan restoran mengalami pertumbuhan sekitar kurang lebih 15%. Dari mana? 600 dikali 15 sama dengan 90 orang setiap bulannya. Artinya apa? Akan ada peningkatan revenue atau penjualan. Tapi biasanya perusahaan itu peningkatan revenue itu enggaklah cukup. Biasanya yang dibutuhkan adalah peningkatan laba. Peningkatan laba. Penjualan banyak. Terus jumlah pelanggan banyak, 15% tadi kan pertumbuhannya. Pendapatan banyak. Tapi kalau kita ada pertanyaan, apakah perusahaan mengalami laba yang meningkat? Nah, kalau untuk menjawab ini, kita tidak bisa menjawab ya langsung. Tidak. Walaupun secara kasat mata, jumlah pelanggan naik 15%, penjualannya tuh berarti tinggi. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, kita hanya bisa menjawab mungkin atau belum pasti. Nah, ini adalah sekelumit tentang bagaimana kita harus memahami tentang perubahan volume aktivitas. Biaya dalam hubungan dengan perubahan volume aktivitas dapat digolongkan menjadi ada biaya variabel, ada biaya semi variabel, ada biaya semi fix atau semi tetap, ada biaya tetap. Ingat, ada 4 yang harus teman-teman pahami. Satu persatu kita akan coba kupas. Biaya variabel. Apa itu biaya variabel? Adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Apa contohnya? Biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung. Ini adalah biaya variabel. Misalnya untuk membuat satu unit meja itu dibutuhkan biaya bahan baku Rp25.000 misal. Maka bila kita akan membuat 10 unit meja, berapa bahan baku yang dibutuhkan? 10 kali 25.000.
adalah 250.000 yang dibutuhkan. Lalu bagaimana bila kita membuat 200 unit meja? Maka biaya bahan baku yang hanya adalah sebesar 200 unit yang dibutuhkan dikali 25.000 sama dengan 5 juta rupiah. Nah, secara total jumlahnya berubah dan secara per unit tetap. Nah, kalau digambarkan dalam tabel, biaya variabel, jumlah outputnya 0, maka biaya per bahan unit 0, biaya total bahan 0. Jika kita membuat 1 unit, biaya yang dibutuhkan per unit 500, maka biaya totalnya juga 500. Jika kita ingin membuat 10 unit, sedangkan biaya per unit adalah 500, maka total biaya bahan adalah 10 kali 500 sama dengan 5.000. 100 unit, biaya bahan per unitnya tetap 500, maka saya ulangi, maka total biaya bahannya adalah 50.000. Jika 200 unit, biaya per unitnya adalah 500, maka total biaya bahannya adalah 100.000. Jadi apa itu biaya variabel? Biaya variabel itu biaya yang berubah-ubah ya, tergantung dari berapa unit yang akan kita produksi. Jika kita, untuk lebih mudahnya kita coba lihat gambarannya di grafik biaya variabel. Nah, ini total biaya bahan naik seiring dengan berapa unit yang kita produksi. Semakin tinggi unit yang akan kita buat, maka semakin banyak yang akan diproduksi. Selanjutnya ada biaya semi variabel. Biaya semi variabel adalah biaya yang berubah, tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Biaya semi variabel ini mengandung unsur biaya tetap dan biaya variabel. Contohnya biaya ini adalah gaji salesman yang dibayar secara tetap dan persentase tertentu dari jumlah hasil penjualan. Ini, kalau jumlah hasil penjualannya itu banyak, maka persentasenya juga banyak. Secara persentase betul akan mendapatkan 30% dari hasil penjualan. Persentasenya tetap 30%, tapi kalau penjualannya itu naik, maka dia akan mendapatkan banyak. Penjualannya turun, dia akan mendapatkan sedikit. Itu namanya semi variabel. Tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Yang tetap adalah persentasenya. Biaya semi fix atau biaya semi tetap. Biaya yang tetap untuk tingkat volume kegiatan tertentu dan berubah dengan jumlah yang konstan pada volume produksi tertentu. Perubahannya juga konstan. Contoh adalah biaya penelitian, biaya pemeriksaan dan pengawasan produksi. Ini adalah contoh biaya semi fix, bahwa tingkat volume kegiatan tertentu dan berubah dengan jumlah yang konstan. Ada lagi yang disebut dengan biaya tetap. Biaya tetap ini adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisaran volume kegiatan tertentu.
Contohnya ada gaji direktur produksi, biaya penyusutan, gaji direksi. Nah ini walaupun perusahaan tidak berproduksi, maka biaya ini akan tetap ditanggung oleh perusahaan. Ini biaya tetap. Gambaran dari biaya tetap adalah seperti ini. Misal biaya sewanya tuh tetap 60 juta, 60 ribu. Mau unitnya itu, unit produknya itu sedikit, mau banyak, tetap biaya sewanya adalah 60 ribu. Gambaran dari biaya tetap ini seperti ini. Tetap biaya sewanya 60, mau berapa banyaknya unit yang diproduksi tidak berpengaruh. Sedangkan untuk biaya tetap per unit, gambarannya adalah cekung. Semakin banyak unit produk, maka biaya tetapnya juga ditanggung oleh produk. Unit-unit yang lain akan semakin kecil. Selanjutnya ada penggolongan biaya atas dasar jangka waktu manfaatnya. Nah, biaya itu dapat dibagi menjadi dua. Pengeluaran modal atau capital expenditure. Apa itu? Adalah biaya yang mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Biasanya periode akuntansi itu adalah 1 tahun. Contohnya, pengeluaran modal itu adalah pembelian aktiva tetap dan memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Ini dibebankan sebagai biaya depresiasi. Disusutkan. Ada amortisasi, ada depresi. Ini. Pengeluaran pendapatan atau revenue expenditure. Pengeluaran pendapatan ini adalah biaya yang hanya mempunyai manfaat dalam periode akuntansi terjadinya pengeluaran tersebut. Jadi dalam periode akuntansi terjadinya. Contoh pada saat terjadinya pengeluaran, pendapatan ini dibebankan sebagai biaya dan dipertemukan dengan pendapatan yang diperoleh dari pengeluaran biaya tersebut. Contohnya apa? Biaya iklan, biaya telepon, biaya tenaga kerja. Ini tergantung dari terjadinya. Kalau memang yang ditelepon banyak, maka biaya teleponnya banyak. Kalau produknya harus banyak yang dibuat, maka membutuhkan biaya tenaga kerja yang banyak. Nah ini berdasarkan pengeluaran pendapatan. Selanjutnya hubungan biaya dengan pengambilan keputusan. Ada biaya kesempatan. Ini diputuskan sebagai biaya kesempatan karena nilai manfaat yang dapat diukur, yang dapat dipilih dengan cara memilih serangkaian kegiatan tindakan alternatif. Biaya komite, biaya yang merupakan konsekuensi komitmen yang sebelumnya telah dibuat dan yang tidak dapat dihindarkan. Biaya aktual membebankan biaya didasarkan pada kuantitas aktual bagi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya relevan adalah biaya yang mempunyai nilai di masa yang akan datang dan nilainya berbeda di antara berbagai alternatif keputusan. Biaya relevan digunakan untuk pengambilan keputusan khusus, seperti memproduksi sendiri atau membeli dari pihak luar. Mengganti mesin atau tidak. Ini disebut dengan biaya-biaya yang sudah relevan itu misal. Maksudnya ini adalah biaya yang sudah relevan. Biaya historis atau sunk cost adalah biaya yang telah terjadi di masa lampau dan tidak terpengaruh oleh pengambilan keputusan di masa sekarang atau masa yang akan datang. Nah, ini adalah biaya-biaya historis. Biasanya manajemen membuat satu keputusan, ini masuk ke biaya historis, ini masuk ke biaya relevan, ini masuk ke biaya komitmen, dan lain-lain. Itu adalah berdasarkan hasil valuasi, hasil monitoring.
Berikutnya ada biaya peluang atau opportunity cost. Ini adalah biaya yang muncul dari hilangnya keuntungan akibat pilihan atau penggunaan sumber daya untuk tujuan tertentu. Ini adalah biaya standar. Adalah biaya yang telah ditentukan sebelumnya sesuai dengan biaya per unit yang realistik. Nah, sistem biaya standar ini dapat mengeliminasi varian. Ya, ini adalah biaya-biaya standar. Ada biaya standar, ada biaya peluang, diingat-ingat. Nah, demikian untuk pemaparan kita tentang biaya-biaya atau perilaku biaya. Selanjutnya ada manfaat data biaya. Nah, buat apa nih biaya? Data biaya itu manfaatnya untuk apa aja? Itu untuk perencanaan. Jadi pendapatan di awal atas aktivitas yang akan dilaksanakan di kemudian hari. Pengawasan. Manfaat data biaya itu ada perencanaan, ada pengawasan. Perbandingan dan evaluasi yang berkelanjutan antara pelaksanaan dan pengawasan untuk mengetahui seberapa jauh hasil yang telah dicapai manajemen perusahaan. Nah, ini pengawasan sama dengan monitoring. Jadi data biaya itu dimanfaatkan untuk membuat satu perencanaan untuk memonitoring. Terus ada pengukuran penghasilan. Akumulasi dan alokasi data biaya diperlukan dalam menyiapkan laporan keuangan perusahaan dan penetapan penghasilan periodik. Misal data harga pokok produksi, data harga pokok penjualan, dan total penjualan. Ini adalah untuk mengukur penghasilan. Kenapa? Kalau kita sudah mengetahui berapa harga pokok penjualan, pendapatan kita berapa, maka bisa tahu berapa laba kotornya. Selanjutnya ada pengambilan keputusan bisnis. Nah, ini yang paling penting. Semuanya penting, tapi ini juga termasuk satu penting sekali untuk bagaimana satu perusahaan bisa tumbuh kembang. Ini biasanya melibatkan pilihan serangkaian alternatif keputusan bisnis yang memegang kunci strategis. Misal, keputusan penetapan harga jual. Nah, karena biaya pembuatannya sekian, membutuhkan tenaga kerja sekian, maka dengan ini saya tetapkan harga jual untuk produk ini sekian. Nah, ini penting banget. Kalau salah dalam menetapkan itu, maka akan tidak dapat memperoleh hasil yang diharapkan. Selanjutnya nanti kita akan membahas tentang metode pengumpulan biaya produksi di pertemuan berikutnya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk